Indonesia, negeri yang tersusun lebih dari 17.000 pulau, dihuni oleh ratusan suku, dan diwarnai oleh beragam agama, serta budaya yang saling berdampingan. Keberagaman yang melimpah ini seharusnya menjadi kekuatan yang menyatu, menciptakan jalinan identitas bangsa yang kaya dan memperkaya makna kehidupan. Namun, di balik pesona kekayaan ini, ada tantangan besar yang terus mengemuka. Bagaimana menjaga persatuan dan keharmonisan di tengah ragam perbedaan? Intoleransi yang kerap kali muncul dalam berbagai wujud menjadi ancaman yang tak bisa diabaikan bagi keutuhan bangsa. Perbedaan yang semestinya dirayakan malah seringkali memicu gesekan, menabur benih perpecahan. Dalam video ini, mari kita sejenak merenung tentang pentingnya menjaga ikatan persatuan. Bagaimana toleransi menjadi kunci untuk hidup berdampingan dalam kedamaian. Dan bagaimana kita sebagai individu serta bagian dari masyarakat bisa turut serta membangun Indonesia yang lebih harmonis. Mari kita rawat keberagaman ini, sebab hanya dengan menghargai setiap perbedaan, kita dapat membangun masa depan yang lebih cerah bagi anak cucu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah bersama teman saya yang bernama Aisyah Zahra Nazri yang berasal dari Fakultas Hukum. Oke, sebelumnya aku ingin bilang makasih nih udah memberikan aku waktu dan juga kesempatan untuk membagi argumen atau pendapat aku mengenai pertanyaan yang udah dibilang oleh Safia tadi. Oke, jadi menurut aku mekanisme hukum atau kerangka hukum di Indonesia itu udah cukup jelas mengatur mengenai intoleransi. Namun pada kenyataannya, jika kita meninjau dari das solen dan das seinnya, itu masih terjadi penyimpangan dalam implementasi hukum itu sendiri. Nah, untuk hal itu kita dasarkan kepada salah satu sumber hukum tertinggi di Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada pasal 28E dan 28I itu mengatur mengenai hak atas warga negara untuk bebas dari diskriminasi dan juga hak untuk bebas beragama. Nah, namun meskipun udah ada hukum yang jelas nih kan mengatur tentang itu, tetap kita jumpai celah hukum dalam implementasinya. Misalnya seperti pasal-pasal dalam undang-undang yang nggak terlalu spesifik dalam mengatur mengenai masalah ini, dan juga penerapan hukum yang masih belum konsisten, dimana jika penerapan hukum itu sendiri tidak konsisten, otomatis yang namanya intoleransi itu bakal lebih mudah dong menyebar, dimana karena nggak ada sanksi yang tegas mengatur mengenai itu. Oleh karena itu, aku rasa perlu adanya kolaborasi dari seluruh stakeholder, yaitu pemerintah dan juga seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi hal yang namanya intoleransi ini. Yang mana aku rasa perlu adanya pendidikan mengenai intoleransi sedini mungkin, dan juga perlu adanya penegakan hukum itu diperketat lagi, agar sanksi-sanksinya itu memang dapat memberikan efek jera sehingga mengurangi intoleransi terjadi di negara kita, yaitu Indonesia. Mungkin segitu aja pendapat dari aku. Terima kasih. Sekarang saya sudah bersama teman saya yang bernama Dinda Ankafi Al-Hadi. Dia dari Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala. Baik, menurut saya dari
intoleransi di bidang dunia medis itu lumayan beragam, tidak hanya bagi pasien tetapi juga beberapa tenaga medis. Nah, mungkin kalau untuk dari pasien itu yang faktor terbesarnya mungkin dari kesenjangan ekonomi ataupun status sosial mereka. Kebanyakan ataupun seringkali kita dengar kasus bahwa pasien yang memiliki latar ekonomi yang lumayan rendah ataupun memprihatinkan tidak mendapatkan perawatan ataupun treatment yang sesuai dengan keluhan yang mereka miliki gitu. Mungkin treatmentnya akan berbeda jika pasien yang datang ke suatu pusat layanan medis itu memiliki latar ekonomi yang berbeda. Nah, maka dari itu saya sangat berharap untuk bisa pemerintah untuk bisa meningkatkan tenaga medis, terutama di bidang komunikasi mereka, untuk bisa lebih open, untuk bisa lebih tidak melakukan diskriminasi terhadap pasien-pasien yang memiliki latar ekonomi yang rendah. Nah, tidak hanya pasien, tetapi juga tenaga medis. Untuk tenaga medis yang memiliki latar ekonomi yang mungkin tidak mencukupi untuk melanjutkan pendidikan mereka, kerap kali ditemukan ada diskriminasi gitu, karena kita tahu sekali bahwa untuk mendalami dunia medis ini membutuhkan biaya yang lumayan besar. Nah, untuk itu ada banyak sebenarnya beasiswa-beasiswa yang kita miliki di Indonesia ini, tetapi mungkin dari segi sosialnya juga beberapa orang kerap didiskriminasi karena status mereka ini. Padahal kita sama-sama di sini untuk belajar mengenai medis dan memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien dan juga masyarakat. Jadi kenapa harus ada diskriminasi di antara tenaga medis yang memiliki latar ekonomi yang berbeda? Nah, untuk itu untuk juga layanan medisnya, saya menemukan beberapa kali puskesmas ataupun rumah sakit kecil yang di dalam daerah itu memiliki fasilitas yang berbeda dengan rumah sakit yang di kota. Bahkan dokternya sendiri itu kesusahan untuk bisa menyesuaikan treatment yang sesuai ke pasien karena tidak memiliki kecukupan fasilitas gitu. Nah, dan akhirnya harus merujuk pasiennya itu ke rumah sakit yang besar di kota yang bahkan akan memakan waktu yang lumayan lama dan juga biaya yang lumayan tinggi. Nah, maka dari itu saya sangat berharap kalau misalnya Indonesia lebih memasok fasilitas yang memadai di puskesmas juga, karena untuk biaya perjalanan ke rumah sakit besar itu bagi pasien yang di daerah itu sangat banyak gitu, memakan biaya yang banyak. Nah, saya rasa itu bentuk-bentuk intoleransi yang kita jumpai di dunia medis, terutama di Indonesia. Nah, begitu. Sekarang aku udah bersama teman aku yang namanya Muhammad Adi Imtiaz dari Fakultas Hukum Universitas Syahkuala. Menurut kamu gimana? Jadi posisi Indonesia terkait masalah isu toleransi ini berada di posisi yang cukup berkomitmen terkait masalah ini. Mengapa demikian? Kita melihat konstitusi Indonesia dan Indonesia juga mengikuti hukum internasional terkait masalah toleransi ini. Namun memang ada beberapa tantangan terkait pelaksanaan toleransi di Indonesia. Salah satu tantangannya adalah adanya perbedaan yang cukup banyak, di mana munculnya intoleransi di beberapa bagian daerah di Indonesia sendiri. Dan saya rasa jika hal tersebut dapat teratasi dengan baik dan komprehensif, dan itu dapat diatasi dengan konsisten juga, itu membuat Indonesia menjadi panutan atau role model bagi negara-negara lain untuk dapat menerapkan toleransi yang cukup baik. Baik, itu saja tanggapan saya. Intoleransi adalah ancaman bagi persatuan kita. Mari kita lawan dengan cinta kasih dan saling menghormati. Jangan biarkan intoleransi merusak persatuan kita. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih cerah.